Bab 2796, Minho kembali. Setelah Julian merasakan area di mana Harder berada, dia memikirkannya dan saat berikutnya dia muncul di area di mana Harder berada. Tempat ini adalah Gunung Suci. Daerah di mana Gunung Suci ini berada merupakan alam semesta yang tidak ada makhluk hidupnya, dan tingkatan alam semesta ini tidak terlalu tinggi. Namun, ada banyak gunung suci yang baru lahir di alam semesta ini. Gunung dan tanah suci ini muncul saat Julian menggabungkan alam. Julian muncul di luar area tempat Harder sedang menyendiri. Saat ini, Harder sedang menyendiri, dan Julian juga bisa merasakan auranya yang kuat, dan ia telah mencapai puncak Wu Tianzun. Sekarang dia tengah berjuang keras untuk mencapai Saint Tianzun. Terlebih lagi, auranya menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan, dan sudah sangat dekat dengan alam Saint Tianzun. Anak ini. Setelah merasakan ranah Harder, Julian tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia tak menyangka kekuatan kultivasi murid yang ia terima saat meninggalkan Wuxian akan meningkat begitu pesat. Dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dan telah memperoleh kesempatan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang dia baru berada di tahap awal Wu Tianzun. Dan muridnya telah mencapai puncak tahap akhir Wu Tianzun dan sedang berjuang untuk mencapai alam Saint Tianzun. Julian tidak mengganggunya dan menunggu di luar Gunung Suci. Harder sedang menyendiri dalam formasi waktu. Kali ini, ia tidak menemui hambatan apapun dan dengan mudah memasuki ranah Saint Tianzun. Begitu memasuki alam Saint Tianzun, ia merasakan aura Julian. Ia segera membubarkan formasi waktu dan muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Guru. Dia memanggil dengan hormat. Julian menatapnya dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Wah, bagus sekali. Dalam waktu sesingkat ini, kau telah mencapai alam surgawi suci. Kau adalah jenius paling menakutkan yang pernah kulihat. Kau telah mencapai alam surgawi suci dalam waktu tersingkat yang pernah kulihat. Guru, terima kasih atas pujianmu." Harder berkata dengan rendah hati, "Meskipun aku telah mencapai alam suci surgawi, aku masih jauh tertinggal dari guruku. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan ribuan pesawat dan menciptakan pesawat super." "Bagaimana latihanmu tentang catatan Dao asal?" tanya Julian. Sebagai murid Julian, Harder memiliki catatan Dao asal. Harder berkata, "Budidayanya hampir selesai." Julian berkata langsung, "Kali ini aku datang kepadamu untuk mengajarkan catatan Dao asal yang baru. Setelah menguasai catatan Dao asal yang baru, kamu akan memenuhi syarat untuk mempraktikkan Dao asal dunia baru. Setelah mempraktikkan Dao asal dunia baru, kamu dapat menjadi penguasa dunia baru dan menggunakan kekuatan dunia baru." Ah! Harder tertegun sejenak. "Guru, apa yang sedang Anda lakukan?" Harder sedikit tidak dapat menebak pikiran Julian. Julian tersenyum dan berkata, "Aku berencana meninggalkan dunia baru untuk sementara waktu. Setelah aku pergi, dunia baru tidak akan ditinggalkan tanpa seorang guru. Aku khawatir orang-orang kuat dari dunia kegelapan akan menyerang dunia baru, jadi aku berencana menyerahkan dunia baru kepadamu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini di alam suci surgawi, ditambah kendali yang kau miliki atas dunia baru, kau akan mampu melawan bahkan orang-orang terkuat dari dunia kegelapan." Mendengar ini, wajah Harder dipenuhi kegembiraan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Guru, benarkah ini? Apakah Anda meminta saya untuk menjadi penguasa dunia baru ini?" Julian mengangguk sedikit. "Terima kasih, Tuan. Saya pasti akan melindungi pesawat baru ini. Ngomong-ngomong, pesawat ini belum punya nama. Apa namanya?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Sebut saja tanpa akhir." "Baiklah." Harder mengangguk. Selanjutnya, Julian mengajarkan Harder catatan Dao asal yang baru di sini. Kemampuan pemahaman Harder sangat kuat, dan karena dia telah menguasai catatan Dao asal, dia dapat memahaminya dengan sangat cepat. Setelah memahami catatan Dao asal, Julian mengajarinya Dao asal dari alam tak berujung yang baru. Asal-usul pesawat tak berujung yang baru ini sangat ajaib. Ia lahir dari perpaduan asal-usul berbagai pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit bagi makhluk biasa untuk menguasainya. Namun, sekarang setelah diajari dan dibimbing oleh Julian, Harder mengerti dengan sangat cepat. Julian memberikan arahan yang cermat di sini. Dia berencana untuk pergi ke dunia penjara setelah Harder sepenuhnya mengendalikan alam tanpa akhir baru. Tepat saat Julian dengan sepenuh hati memberikan instruksi kepada Harder. Tepat saat Julian bersiap untuk pergi, di dunia gelap, klan bulu. Klan bulu memilih untuk menutup gunung dan tidak lagi memperhatikan urusan dunia gelap. Akibat pertempuran ini, klan bulu menderita kerugian besar dan kini tak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia gelap. Klan-klan lain di dunia gelap kini tak lagi takut pada klan bulu. Dunia klan bulu, di luar gunung suci klan bulu. Seberkas cahaya sisa turun dari langit dan menjelma menjadi seorang pemuda berjubah hitam dengan raut wajah muram di wajahnya yang tampan. Dia melihat ke arah klan bulu yang telah menyegel gunung itu, berjalan mendekat, dan langsung melewati formasi perlindungan gunung klan bulu, muncul di aula utama puncak utama klan bulu. Banyak anggota klan bulu yang kuat berkumpul di aula.
Pemimpin klan bulu telah meninggal dunia, dan tokoh-tokoh kuat seperti leluhur klan bulu, Fabio, semuanya hadir. Pendekatan pria itu menarik perhatian banyak pria berkuasa di aula itu. Pangeran kecil. Banyak anggota kuat dari klan bulu bersorak kegirangan. Minho. Pranav juga langsung berdiri, lalu tertawa liar dengan senyum di wajahnya. Haha, kamu kembali, hebat. Pranav tertawa terbahak-bahak ke langit. Ada kemarahan tak berujung dalam tawa itu. Dia telah menahan amarahnya sejak terakhir kali dia kembali dari pesawat pusat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan ras lain menguasai dunia yang awalnya milik klan bulu. Sekarang Minho telah kembali, saatnya untuk membalas dendam. Ras-ras yang menguasai dunia klan bulu tidak perlu lagi ada, dan dunia baru yang diciptakan Julian seharusnya juga mempunyai pemilik baru. Fabio, leluhur klan bulu, juga melirik Minho yang baru saja masuk. Raut gembira terpancar di wajah tuanya saat ia berkata, senang kau kembali. Karena kau sudah kembali, kita bisa membahas balas dendam. Ayah. Minho muncul di aula, matanya merah. Ia berlutut di tanah dan berkata dengan sedih, aku tak berguna. Aku gagal melindungi rasku, yang menyebabkan kematian tragis banyak makhluk rasku dan menyebabkan kerugian besar bagi rasku. Pranav membantu Minho bangkit dari tanah, dengan raut wajah muram, dan berkata, bagaimana kita bisa kehilangannya? Bagaimana kita akan mendapatkannya kembali? Tak satu pun makhluk yang ikut serta dalam pemusnahan klan bulu kita akan lolos. Wajah Minho juga tampak suram, dan ada aura pembunuh yang mengerikan di tubuhnya. Terakhir kali, dia mendapat masalah karena dia ceroboh. Kalau tidak, bahkan jika 4 makhluk setengah langkah tertinggi yang telah melupakan situasi mereka bergabung, dia dapat menekan mereka. Sekarang dia telah kembali dari cedera. Seperti yang dikatakan ayahnya Pranav, kembalikan saja seperti saat kamu kehilangannya. Tak satu pun makhluk yang ikut serta dalam pemusnahan klan bulu di masa lalu dapat lolos. Fabio, leluhur klan bulu, melangkah maju dan berkata, sekarang pangeran muda telah kembali, kita bisa membahas cara menyerang wilayah tengah. Pranav menatap Fabio dan bertanya, leluhur, apa pendapatmu? Apakah kau punya rencana yang matang? Haruskah kita, klan bulu, bertindak sendiri, atau haruskah kita mengirimkan undangan dan merekrut ras primitif gelap lainnya untuk bergabung dengan kita? Fabio berkata dengan dingin, aku ingin melihat ras mana di dunia gelap ini yang masih peduli dengan ras kita, dan ras mana yang menganggap rasio kita dalam masalah dan mengabaikan kita. Mendengar ini, Pranav langsung mengerti. Ia memerintahkan, kirim undangan ke semua ras di dunia gelap, minta mereka berkumpul di dunia kita untuk membahas hal-hal penting. Siapapun yang tidak berpartisipasi akan dihancurkan. Sambil berbicara, ia menatap Minho dan berkata, Minho, kau harus mengantarkan undangan ke beberapa ras kuat secara langsung. Mereka yang tidak berpartisipasi akan dihancurkan. Ya. Minho mengangguk. Bab 2797, Persiapan Julian. Minho kembali. Terakhir kali, dia terluka parah dan hampir meninggal. Dia telah menjalani pemulihan selama periode ini dan baru pulih sekarang. Apa yang hilang dari klan bulu dan bagaimana mereka kehilangannya, kali ini dia ingin mengambil semuanya kembali sekaligus. Para lelaki kuat yang masih hidup dari klan bulu semuanya keluar, membawa surat undangan klan bulu ke ras-ras utama di dunia gelap. Adapun beberapa ras yang kuat, Minho akan pergi ke sana secara pribadi. Ketika klan bulu mengambil tindakan, Pavilion Tianji telah mengetahui berita tersebut. Pavilion Tianji menyampaikan berita ini kepada Julian sesegera mungkin. Pada saat ini, Julian sedang memberi instruksi pada Harder. Meskipun Harder telah mengolah catatan Dao asal yang baru, masih akan butuh waktu untuk memahami asal-usul alam yang baru dan tak berujung ini. Setelah menerima pesan dari Pavilion Tianji, Julian sedikit mengernyit, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Minho belum mati, yang jelas merupakan kekhawatiran besar baginya. Hanya dengan menyingkirkan Minho, klan bulu dapat sepenuhnya kehilangan pengikutnya dan sepenuhnya kehilangan posisinya sebagai penguasa dunia gelap. Julian, sebaiknya kau berhati-hati. Suku bulu telah mengirimkan undangan, mengundang semua suku di dunia gelap untuk datang ke dunia suku bulu guna membahas hal-hal penting. Kurasa hal-hal yang dibahas suku bulu kali ini sebagian besar berkaitan dengan dunia pusat. Dunia pusat sangat kuat dan magis saat ini. Ya, aku mengerti. Julian mengangguk sedikit. Dia ingin pergi ke dunia penjara, tetapi khawatir Minho akan datang untuk membunuhnya. Sekarang Minho telah kembali, klan bulu juga telah mengambil tindakan. Kalau begitu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Minho dan menghancurkan klan bulu sepenuhnya. Sebelum ini, dia memimpin banyak orang kuat ke markas klan bulu dan membunuh banyak orang kuat klan bulu. Klan bulu tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang, di klan bulu, hanya ada 3 orang maha kuasa alam pelupa tertinggi setengah langkah paling banyak, meskipun ada eksistensi yang menentang surga seperti Minho di antara mereka. Namun, banyak orang kuat yang mendapat manfaat dari penggabungan ribuan dimensi kali ini. Kultivasi burung pipit babi dan kaisar manusia fuksi semuanya telah meningkat. Sayang sekali Dara pergi bersama Milan.
Julian mengerutkan kening dan bergumam, dia perlu memanggil kembali para prajurit yang telah pergi ini sebelum klan bulu memimpin berbagai ras primitif dunia kegelapan untuk menyerang alam tanpa akhir baru. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi pesawat baru dan menghancurkan klan bulu yang arogan. Dia segera menggunakan prasasti itu untuk menghubungi Dara. Tak lama kemudian, Dara merespons, dan suara Dara muncul di benak saya, ada apa? Ada yang salah. Julian berkata, suku bulu telah bertindak. Mereka sedang menghubungi berbagai ras primitif di dunia kegelapan dan seharusnya menyerang alam tanpa akhir baru. Ini adalah kesempatan untuk melenyapkan suku bulu sepenuhnya. Aku ingin kau membawa Milan kembali untuk membantuku. Sejak meninggalkan alam tak berujung yang baru, Dara telah berpikir tentang cara menghancurkan 4 klan gelap kuno. Sekarang dia punya kesempatan untuk memusnahkan klan bulu sepenuhnya, bagaimana mungkin dia menyerah? Meskipun dia tidak terlalu puas dengan tindakan Julian, dia tidak akan menyerah selama ada kesempatan untuk menghancurkan 4 klan kuno. Setelah menerima informasi Julian, dia segera membawa Milan dan bergegas ke alam tak berujung yang baru. Setelah menghubungi Dara, putri klan S, Julian pergi untuk menghubungi Marcos, pemimpin jiwa gelap. Waktunya telah tiba. Dark Soul dibutuhkan sekarang. Bawa orang-orang kuat Dark Soul ke Endless Plane yang baru untuk bergabung denganku. Tindakan klan bulu juga berada di bawah pengawasan jiwa kegelapan. Pemimpin utama jiwa kegelapan, Marcos, juga mengetahui tindakan klan bulu. Ia juga tahu bahwa Julian sedikit takut, jadi ia meminta bantuannya. Meskipun Julian meminta bantuannya, dia memiliki dendam terhadap 4 klan kuno dan ras primitif utama di dunia gelap, dan dia juga ingin menghancurkan 4 klan kuno kegelapan. Julian menggunakan jiwa gelapnya untuk berhadapan dengan ras-ras utama di dunia gelap, yang dipimpin oleh klan bulu. Dia juga meminjam kekuatan Julian untuk menghancurkan klan bulu. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyetujui permintaan Julian, dan kemudian dengan cepat memberi perintah, meminta Hongsu untuk membawa para prajurit jiwa gelap bergegas ke alam tak berujung yang baru. Setelah menghubungi Dark Soul, Julian terus menghubungi Kais, memintanya untuk datang ke alam tak berujung yang baru. Semua orang kuat yang muncul bersama di klan bulu dan menyerang klan bulu bersama di masa lalu telah dipanggil oleh Julian. Setelah menghubungi banyak orang kuat, Julian menatap Harder yang masih menyendiri untuk memahami. Harder, aku ada urusan dan harus pergi sekarang. Kau harus berkultivasi di sini dengan tenang. Apapun yang terjadi di dunia luar, jangan keluar sebelum kau benar-benar memahami asal-usul alam baru dan menguasainya. Julian meninggalkan sepatah kata dan segera pergi. Tubuhnya berkelebat dan ia menghilang dari tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di Akademi Dewa Surgawi. Banyak ahli di Akademi Dewa Surgawi juga mendapatkan manfaat dari fusi bidang ini. Beberapa ahli yang telah lama berada di ranah martial Tianzun juga berhasil menembus dan memasuki ranah Holy Tianzun. Guanlan, yang berada di tahap tengah alam suci yang mulia surgawi, juga meningkatkan kultivasinya dan mencapai alam kesempurnaan agung suci yang mulia surgawi. Guanlan kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap setengah langkah terlupakan. Setelah mengambil langkah ini, ia akan mampu memasuki keadaan setengah langkah terlupakan sepenuhnya. Namun, mengambil langkah ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Guanlan sedang menyendiri di pegunungan di belakang puncak utama Akademi Dewa Surgawi. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Julian, mengapa kamu ada di sini? Guanlan berdiri tepat waktu, menatap Julian dengan senyum di wajahnya, dan berkata, sekarang pesawat baru itu baru saja lahir, kau pasti sangat sibuk. Bagaimana kau bisa punya waktu untuk datang ke Akademi Tianxianku? Julian langsung ke intinya dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Minho dari suku bulu telah kembali. Suku bulu, yang sebelumnya tidak aktif, juga telah mengambil tindakan. Mereka telah mengirimkan undangan kepada semua suku di dunia kegelapan untuk datang ke suku bulu guna membahas hal-hal penting. Ini jelas ditujukan untuk dunia baru. Mendengar ini, wajah Guanlan menunjukkan ekspresi serius. Saudara Julian, kamu datang kepadaku, tidakkah kamu ingin aku mengambil tindakan? Tentu saja, jika kamu tidak diizinkan bertindak, untuk apa aku datang? Kata Julian enteng. Aku tidak ingin terlibat, kata Guanlan sambil berhenti sebentar. Dia tahu betapa kuatnya Minho. Bahkan saat dia terluka, keempat orang kuat itu bersatu namun tidak mampu membunuhnya, dan keempat orang kuat ini semuanya sangat menakutkan. Ada Milan, yang berada di puncak setengah langkah keadaan tertinggi dari kelupaan, ada Sagala, yang telah memasuki alam pengorbanan khusus, yang berada di atas setengah langkah keadaan tertinggi dari kelupaan, ada juga pemimpin jiwa gelap yang pernah menjadi penguasa kegelapan, dan ada Kais dari klan api. Bahkan dengan barisan sekuat itu, mereka tidak mampu membunuh Minho. Sekarang Minho telah kembali dengan selamat, dia telah melancarkan balas dendam, yang pasti akan berdarah. Julian berkata dengan tenang, ini adalah pertempuran antara pesawat baru dan dunia gelap. Ini pertarungan sampai mati. Jika pesawat baru kalah, kita semua akan mati. Ekspresi Guanlan menjadi semakin serius. Ekspresi Julian sangat santai. Ia berkata, jangan khawatir. Dengan lahirnya dunia baru,
banyak orang kuat telah mencapai alam yang lebih tinggi. Jika klan bulu berani datang kali ini, mereka pasti tidak akan kembali. His. Guanlan mendesah tak berdaya dan berkata, jadi, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Benar, Julian berkata, kau akan tinggal di Akademi Dewa Surgawi dan suruh para ahli di sana bersiap. Begitu pasukan klan bulu muncul, mereka akan segera menyerang. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Julian segera pergi. Setelah meninggalkan tempat ini, dia bergegas kembali ke kuil Tiandao. Burung pipit babi kini bertanggung jawab atas kuil Tiandao. Begitu Julian tiba di kuil Tiandao, ia mendengar suara tawa dan suara tawa para wanita terdengar dari aula utama kuil Tiandao. Julian masuk dan mendapati burung pipit babi sedang bermain dengan sekelompok wanita. Merasakan kehadiran Julian, para wanita itu langsung melarikan diri dengan panik, sementara burung pipit babi dengan tenang duduk di kursi pertama di aula, melirik Julian, dan berkata, kau kembali. Julian meliriknya dengan ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata, bagaimana kamu bisa menjadi penguasa istana Dao Surgawi dan berperilaku seperti ini? Bab 2798, Konferensi Klan Bulu. Ketika Julian kembali ke aula Tiandao, dia melihat perilaku burung pipit babi dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Raja Naga. Burung pipit babi datang tepat waktu, dengan senyum di wajahnya. Ia terkekeh dan berkata, saya baik-baik saja. Saya sedang mengajar murid perempuan itu. Bersiaplah, klan bulu akan segera menyerang pesawat baru, kata Julian. Apa? Burung babi itu langsung melompat dan mengumpat keras, sepertinya pelajaran yang kuberikan kepada suku bulu terakhir kali tidak cukup. Jika mereka berani datang lagi kali ini, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Jangan gegabah. Julian mengingatkannya, meskipun kultivasi dan kekuatanmu telah meningkat, klan bulu telah datang dengan persiapan yang matang kali ini. Mereka telah mengirimkan undangan ke semua ras di dunia gelap untuk datang ke klan bulu guna membahas hal-hal penting. Jangan khawatir, aku di sini, tidak akan ada yang salah, janji burung pipit babi dengan sungguh-sungguh. Kamu tinggal di istana Dao Surgawi dulu. Aku akan pergi ke dunia kegelapan untuk mencari tahu situasinya. Julian berbicara, memberi perintah, dan kemudian meninggalkan aula Tiandao. Gadis-gadis, keluarlah. Begitu Julian pergi, burung pipit babi duduk di kursi pertama dan berbicara dengan santai. Saat suaranya terdengar, beberapa wanita cantik yang sebelumnya telah pergi muncul kembali di aula. Julian meninggalkan pesawat baru dan segera menghubungi Sagala dari klan Hades. Ayah mertua, apakah klan bulu telah mengirimkan undangan ke klan dunia bawah? Tak lama kemudian, suara Fadi muncul di benaknya, baiklah, aku baru saja menerima undangan dan hendak pergi ke suku bulu. Kali ini, suku bulu mengirimkan undangan dengan meriah, mengundang semua suku di dunia gelap untuk datang ke dunia suku bulu guna membahas hal-hal penting. Ini pasti menyasar dunia pusat. Aku tahu. Julian berkata, aku akan pergi ke dunia klan bulu untuk menyelidiki. Jangan datang. Sagala buru-buru mengingatkannya, jika kamu pergi ke suku bulu dan ditemukan oleh mereka, kamu pasti tidak akan bisa kembali. Tidak masalah. Julian tampak tenang. Dia memperoleh manfaat besar dari penggabungan alam ini, dan tubuh fisiknya telah ditingkatkan ke tahap setengah langkah kelupaan tertinggi. Bahkan dengan tubuh fisiknya, dia dapat menahan serangan orang kuat yang telah mencapai setengah langkah keadaan lupa. Dia akan baik-baik saja kali ini saat dia pergi ke dunia klan bulu. Aku juga akan pergi ke suku bulu, jadi mari kita bertemu dengan suku bulu. Setelah pertukaran singkat dengan Sagala, tubuh Julian menghilang dari tempatnya dan kemudian muncul di dunia gelap yang luas. Dia menggunakan jimat penembus batas agung untuk menjelajahi dunia gelap dengan cepat. Setiap kali menggunakannya, dia berada di area yang sangat jauh. Tak lama kemudian, ia muncul di dunia gelap di luar dunia tempat tinggal klan bulu. Dia berdiri di kehampaan yang gelap, menatap dunia yang telah dipulihkan di depannya, dan tak dapat menahan senyum tipis, berkata, sepertinya terakhir kali kita tidak menghancurkan dunia klan bulu sepenuhnya, inilah mengapa dunia klan bulu telah dipulihkan. Pada saat ini, Julian telah mengubah penampilan dan auranya. Sekarang dia menjadi seorang pria besar dan gempal, mengenakan jubah hitam dan membawa aura pembunuh. Dia berjalan dengan angkuh menuju dunia klan bulu. Dunia klan bulu tidak terlalu makmur setelah perang terakhir, tetapi baru-baru ini klan bulu mengirimkan undangan, mengundang semua klan di dunia gelap untuk datang ke klan bulu untuk membahas masalah penting. Meskipun banyak anggota kuat klan bulu yang terbunuh, mengakibatkan menurunnya status klan bulu. Namun, masih banyak orang kuat di klan bulu, dan Minho sendiri sudah cukup untuk mengintimidasi semua klan di dunia gelap. Oleh karena itu, setelah menerima undangan tersebut, semua suku di dunia gelap tidak berani mengabaikannya dan mengirim orang-orang kuat ke dunia suku bulu. Bahkan ras-ras yang ikut serta dalam pertarungan memperebutkan dunia yang ditinggalkan klan bulu pun datang ke klan bulu dengan patuh. Klan bulu ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan beberapa ras dan memulihkan kekuatan klan bulu, tetapi mereka tidak menemukan kesempatan itu. Saat ini, dunia klan bulu telah hidup kembali.
Tempat ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk kuat dari semua ras di seluruh dunia gelap, dan bahkan beberapa makhluk yang tidak menerima undangan pun datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Mereka semua ingin melihat apa yang klan bulu coba lakukan. Semua orang ingin melihat bagaimana klan bulu saat ini dapat bersaing dengan Julian di ranah pusat. Semua ras utama di dunia gelap menuju ke dunia klan bulu. Julian juga berubah menjadi pria besar dan melangkah ke dunia klan bulu. Dia melangkah maju dan muncul di kota yang tidak jauh dari tanah gunung suci klan bulu. Kota ini disebut Yucheng, merupakan kota inti klan bulu dan juga kota paling makmur di dunia ini. Kota itu pernah hancur sebelumnya, tetapi setelah orang-orang kuat dari klan bulu kembali, mereka memulihkan kota itu. Julian muncul di jalan kuno di luar kota. Ia memandang gunung suci di kejauhan dan melihat bahwa klan bulu telah membuka formasi pelindung gunung. Ia pun merenung dalam-dalam. Pada saat ini, sekelompok makhluk datang dari jauh. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berjubah merah menyala, diikuti oleh sekelompok makhluk Suku Api. Melihat lelaki tua itu berjalan ke arahnya dari kejauhan, Julian sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka bahkan klan Api, yang telah lama mengasingkan diri, diundang. Sepertinya tekanan dari klan bulu begitu besar sehingga klan Api tidak berani menolak. Jika mereka tidak datang, klan bulu mungkin akan langsung menyerang klan Api. Meskipun, klan Api sekarang memiliki Kais. Namun, Kais telah bersembunyi dalam kegelapan, membantu klan Api merebut dunia yang ditinggalkan klan bulu, dan tak pernah muncul. Oleh karena itu, dunia luar tidak tahu bahwa klan Api telah melahirkan sosok kuat yang tinggal selangkah lagi dari kondisi melupakan situasi. Pemimpin klan Api membawa banyak anggota klan Api yang kuat ke Yucheng klan bulu dan menetap sementara di Yucheng. Julian tinggal di gerbang kota untuk sementara waktu. Selama periode ini, ia melihat banyak makhluk yang dikenalnya. Ada Huohong dari suku Api, dan Terra dari suku Titan. Melihat sosok-sosok kuat muncul di kota klan bulu, Julian tahu bahwa klan bulu akan membuat langkah besar kali ini. Dia juga memasuki kota dan menemukan tempat tinggal sementara di Yucheng. Tidak lama setelah mereka pindah, Hades tiba. Akan tetapi, Julian tidak pergi menemui Sagala, dia juga tidak menghubunginya. Waktu berlalu, hari demi hari. Tak lama kemudian, tibalah saatnya suku bulu mengadakan pertemuan. Banyak orang kuat dari berbagai ras yang menerima undangan memasuki tanah gunung suci milik klan bulu. Bahkan jika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, seseorang dapat memasuki tanah pegunungan suci klan bulu tanpa undangan. Klan bulu mengaktifkan formasi perlindungan gunung dan sama sekali tidak siap menghadapi berbagai klan di dunia gelap. Sebab, di mata klan bulu, tidak perlu ada kewaspadaan. Julian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berbaur dengan kerumunan makhluk. Ia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan klan bulu di konferensi klan bulu ini. Sebelumnya, klan bulu memilih untuk menutup pegunungan dan menyerahkan banyak dunia, dan semua klan di dunia gelap berpartisipasi dalam pertarungan untuk dunia ini. Julian ingin melihat bagaimana klan bulu akan menghadapi ras-ras yang berpartisipasi dalam penaklukan dunia. Aula suku bulu, orang pertama yang masuk. Pemimpin klan bulu, Pranav, duduk di kursi pertama, dan di kedua sisi terdapat leluhur klan bulu, Fabio, dan pangeran muda klan bulu, Minho. Di aula utama, ada beberapa orang kuat dari klan bulu dan para patriark dari beberapa ras besar. Sedangkan di luar aula, ada para leluhur dan tetua dari ras primitif utama di dunia gelap. Seluruh tanah pegunungan suci klan bulu dihuni oleh makhluk hidup yang padat, dan semua mata makhluk hidup itu tertuju pada aula klan bulu, pada tiga sosok sakti, ketua klan bulu, leluhur klan bulu, dan pangeran muda klan bulu. Meski begitu, klan bulu sekarang hanya memiliki tiga makhluk tertinggi setengah langkah yang kuat yang telah melupakan situasi. Namun, ketiga orang kuat ini mampu menekan semua ras primitif sehingga mereka tidak bisa bernapas. Dengan klan bulu sebagai gunung besar, mereka tidak akan pernah mampu membalikkan keadaan dan harus berada di bawah kekuasaan klan bulu selama sisa hidup mereka. Di aula utama, Pranav memandang ke kejauhan. Tatapannya seolah menembus ruang dan terpaku pada bidang tengah. Ia melihat gambar orang terkuat sepanjang masa sedang siaran langsung di depan komputer. Bab 2799, Tuduhan Dunia Bawah. Aula klan bulu mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia gelap. Orang-orang kuat ini berasal dari ras-ras primitif utama di dunia gelap. Julian juga mengubah penampilan dan auranya dan bersembunyi di luar aula klan bulu. Dia berbaur dengan banyak makhluk hidup, dan dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan klan bulu kali ini. Di aula utama, Pranav duduk di kursi pertama. Dia memiliki ekspresi muram dan tatapan tajam saat dia menatap dingin ke arah orang-orang kuat dari berbagai ras di dunia gelap di aula. Apakah kalian semua di sini? Pranav duduk di ujung meja, raut wajahnya agak muram. Ia melirik para pemimpin klan di aula dan berkata-kata demi kata, sesuatu yang tak terduga terjadi pada klan saya beberapa waktu lalu. Kami memutuskan untuk menutup wilayah kami, yang mengakibatkan pendudukan beberapa dunia yang kami kuasai oleh berbagai klan. Begitu Pranav membuka mulutnya, dia menceritakan hal ini. Mendengar ini,
Banyak tokoh berpengaruh di aula merasa ada yang tidak beres. Sepertinya klan bulu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah. Ras-ras yang tidak mengambil tindakan sangat bersyukur karena ras mereka tidak bertindak gegabah. Tatapan Pranav tertuju pada langit yang gelap. Selama periode ini, klan dunia bawah adalah yang paling aktif. Selain jiwa-jiwa gelap yang tersembunyi dalam kegelapan yang menempati jumlah dunia terbesar, kelompok terbesar berikutnya adalah dunia bawah. Sagala. Wajah Pranav muram. Ia menatap Sagala dengan dingin dan berkata, maukah kau memberiku penjelasan? Mendengar ini, banyak orang kuat dari berbagai ras di aula menatap Sagala klan Hades. Mereka semua tahu bahwa klan bulu akan mengambil tindakan terhadap klan Hades. Sekarang, Hades telah kehilangan prestise mereka, dan mereka perlu mengambil tindakan terhadap mereka untuk membangun kembali prestise mereka. Sagala berdiri dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Pranav, penjelasan apa yang kau inginkan dariku? Klan bulu diserang oleh Julian dan menderita kerugian besar. Klanmu memilih untuk menutup pegunungan dan melepaskan dunia-dunia ini. Bahkan jika klanku tidak bertindak, ras lain akan bertindak untuk merebutnya. Apa? Kau pikir kau benar? Tanya Pranav dingin. Sagala sama sekali tidak panik. Ia tampak sangat tenang dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah ini masuk akal atau tidak. Saya hanya tahu bahwa saya tidak salah. Kau, wajah Pranav menjadi gelap. Ia menunjuknya dengan ekspresi marah dan berkata dengan dingin, serahkan dunia yang diduduki sebelum batas waktu. Klan kami akan memaafkanmu atas masalah ini. Kalau tidak, bagaimana kalau sebaliknya? Menghadapi kepala keluarga klan bulu, Sagala sama sekali tidak takut. Klan bulu saat ini bukan lagi klan bulu di masa lalu. Dulu, tak ada kekuatan di dunia gelap yang mampu melawan klan bulu, tapi kini berbeda. Sebuah dunia baru telah lahir, dunia pusat baru, dunia tanpa akhir baru. Dengan munculnya Julian, era ketika klan bulu mendominasi dunia gelap telah berlalu. Tidak perlu baginya untuk memberikan muka pada klan bulu. Sagala tahu bahwa klan bulu ingin menggunakannya sebagai kambing hitam hari ini. Dia berbicara lebih dulu dan berkata, Pranav, aku punya beberapa pertanyaan dalam pikiranku dan aku ingin kamu menjawabnya. Wajah Pranav muram dan dia berkata, kau bertanya. Sagala berkata kata demi kata, dulu ada pertikaian internal di suku saya. Menurut penyelidikan saya, masalah ini berkaitan dengan klan bulu. Makhluk-makhluk klan bulu lah yang menghasut para tetua kami untuk memberontak. Suara Sagala bergema di seluruh aula. Sagala mengambil inisiatif dan memberi penghormatan kepada klan bulu. Melihat banyak orang kuat dari klan bulu memiliki ekspresi muram, dia melirik banyak orang kuat di aula dan berteriak keras. Semua orang, selama bertahun-tahun, klan bulu telah memanfaatkan dominasinya untuk menghancurkan banyak ras kuat, seperti klan es dan klan jiwa gelap. Klan bulu bahkan ingin memusnahkan klan Nether, salah satu dari 4 klan kuno. Sayangnya, rencana mereka gagal. Klan bulu ambisius dan jahat. Sebagai pemimpin 4 klan kuno, mereka tidak pernah mempertimbangkan kepentingan ras lain. Mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Suara Sagala bergema. Berani. Di ujung aula, Pranav tiba-tiba berdiri, menunjuk Sagala yang sedang berdiri di aula, dan berteriak, Sagala, apakah kau ingin memberontak? Haha. Sagala tertawa keras. Pemberontakan. Bagaimana bisa kau bilang itu pemberontakan? Melawan siapa? Melawan klan bulumu sendiri. Apa kalian benar-benar menganggap diri kalian penguasa dunia gelap? Apa kalian benar-benar menganggap semua klan di dunia gelap sebagai bawahanmu? Klan dunia bawahku, seperti klan bulu, adalah salah satu dari 4 klan kegelapan kuno. Kita setara. Bagaimana bisa kau bilang itu pemberontakan? Suara Sagala bergema di seluruh aula. Di aula, orang-orang kuat dari berbagai ras berkumpul, tetapi ras-ras ini tidak memiliki keberanian seperti Sagala, dan mereka tidak berani berbicara kepada klan bulu dengan cara ini. Wajah banyak anggota kuat klan bulu tampak muram. Mereka tak pernah menyangka klan dunia bawah, yang selalu rendah hati dan pemalu, akan begitu berani menuduh klan bulu di konferensi. Sagala ingin memenangkan lebih banyak ras untuk melawan klan bulu dan menggulingkan posisi klan bulu sebagai penguasa dunia gelap. Akan tetapi, setelah dia mengatakan hal itu, banyak orang berkuasa di aula itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saya takut kalau mengucapkan satu kata lagi, saya akan menyinggung klan bulu. Bahkan Terra, yang sebelumnya sangat dekat dengan Julian, tidak berbicara. Baginya, ini adalah pertarungan antar ahli tingkat atas. Meskipun klan Titannya juga merupakan klan besar, tidak ada orang kuat tingkat atas di klan tersebut. Lebih baik baginya untuk tidak terlibat dalam pertempuran seperti itu. Ini adalah ide Terra, dan juga ide dari banyak orang kuat yang hadir. Melihat tidak ada makhluk hidup yang berdiri dan tidak ada ras yang berdiri untuk berbicara, Sagala juga khawatir bahwa klan bulu akan bersatu dengan banyak ras untuk menargetkannya. Dia langsung tertawa dan berkata, jangan bahas masa lalu. Aku penasaran apa tujuan utama suku bulu memanggil semua orang ke suku bulu untuk rapat kali ini. Wajah Pranav muram dan ia mengepalkan tinjunya. Ia ingin bertindak dan membunuh Sagala saat itu juga demi menegakkan nama baik klan bulu.
Leluhur klan bulu, Fabio, melangkah maju dan berkata, kali ini, kita telah memanggil begitu banyak orang kuat untuk datang ke klan kita melalui saluran, terutama untuk membahas urusan di alam pusat. Fabio berdiri, dan Pranav mengendurkan tinjunya yang terkepal. Pranav tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk berurusan dengan Hades. Hades bukanlah ancaman, bahkan ras lain di dunia gelap pun bukanlah ancaman. Bahaya tersembunyi terbesar saat ini adalah bidang sentral. Pranav pun angkat bicara, kau seharusnya sudah mendengar tentang Julian yang menggabungkan ribuan pesawat untuk membentuk pesawat baru. Klanku telah menerima kabar bahwa Julian menggabungkan waktu super terutama untuk menyatukan kegelapan dan menjadi penguasa kegelapan. Jadi, Fabio, leluhur klan bulu, melanjutkan, tujuan utama mengumpulkan semua orang di sini kali ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan semua klan di dunia kegelapan, berbaris menuju alam pusat dan menghancurkan Julian, pria ambisius ini. Mereka menyanyikan lagu yang sama, menyalahkan Julian dan mencari alasan bagi diri mereka sendiri untuk mengirim pasukan. Di aula, tak satu pun orang kuat dari berbagai ras berbicara banyak. Sagala adalah yang pertama melangkah maju dan berkata, oke, aku setuju. Klan dunia bawahku pasti akan mengerahkan seluruh pasukannya. Namun, setelah kita menghancurkan Julian kali ini, bagaimana pembagian wilayah pusat? Apakah akan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing klan, atau klan bulu yang akan mengendalikan wilayah pusat? Sagala tampaknya mengandalkan klan bulu, tetapi ia sebenarnya menimbulkan masalah. Di luar aula, Julian berada di antara kerumunan. Melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan senyum. Sagala ini tahu dia tak bisa menghentikannya, tapi dia masih ingin membuat masalah. Sepertinya dia sangat membenci klan bulu. Bab 2800, Konsesi Suku Bulu. Menurut gagasan klan bulu, mereka ingin menggunakan tangan ras-ras besar untuk menghancurkan Julian dan merebut wilayah pusat. Di masa lalu, ketika klan bulu mengeluarkan perintah, tidak ada klan lain yang berani menentangnya. Sekarang Sagala mengatakan semua ini dengan lantang. Di sisi aula, Minho, pangeran kecil klan bulu yang selama ini diam, mulai bertarung. Di bawah tatapan banyak orang, ia perlahan berjalan menuju aula dan muncul di hadapan Sagala. Dia menatap Sagala dan berkata-kata demi kata, mengapa, klan kegelapanmu ingin menetap di alam pusat dan menjadi penguasa alam pusat? Aura Minho langsung menjadi sangat kuat. Meskipun kultivasi Sagala telah melampaui alam pelupa tertinggi setengah langkah dan memasuki alam khusus, ia masih terkejut dengan aura kuat Minho dan sedikit mundur. Namun dia tidak takut. Dia menatap Minho dan berkata langsung dan jelas, klan bulumu hanya ingin menggunakan tangan klan lain untuk menghadapi Julian. Julian punya dendam terhadap klan bulumu, tapi bukan terhadap kami. Kau membiarkan orang-orang kuat dari klan lain menjadi umpan meriam. Pengadilan kematian. Wajah Minho menjadi gelap. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Ia membalikkan tangannya dan menyerang Sagala dengan telapak tangannya. Tubuh Sagala dengan cepat menghindar. Boom! Kekuatan dahsyat itu menghancurkan aula klan bulu. Tubuh Sagala muncul di langit di atas gunung spiritual klan dunia bawah. Ia berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, menatap dingin Minho yang sedang terbang ke angkasa. Ia berkata-kata demi kata, ada apa? Apa kau cemas? Apa kau akan menyerangku? Sagala, kau terlalu banyak bicara. Minho muncul di kehampaan, menatapnya, dan berkata-kata demi kata, karena kau menginginkan jawaban, maka aku akan memberimu jawaban. Jika kau memiliki kemampuan untuk memimpin berbagai ras di dunia gelap, setelah kau menghancurkan Julian dan menguasai alam pusat, kau akan menjadi penguasa alam pusat ini. Suara Minho bergema. Pada saat kritis ini, dia tidak ingin dunia bawah keluar dan menimbulkan masalah. Tanpa ras utama dunia gelap, klan bulunya tidak akan mampu menangkap Julian atau alam pusat selama ekspedisi ke alam pusat ini. Sekarang, dia memberikan manfaat terbesar pada dunia bawah. Baginya, dunia bawah bukanlah ancaman. Menyerahlah terlebih dahulu dan membuat rencana untuk menghancurkan Julian. Kata-katanya bergema di seluruh area. Ia berdiri di kehampaan, menatap para petinggi dari berbagai ras di bawahnya, dan berkata dengan lantang, aku, klan bulu, ingin mengatakan ini, alam pusat tidak akan pernah disentuh oleh klan bulu kita. Setelah kita menghancurkan Julian dan menguasai alam pusat, semua sumber daya kultivasi di alam pusat akan dibagi di antara kalian. Klan buluku hanya ingin balas dendam, itu saja. Setelah menghancurkan Julian, klan buluku akan memilih untuk menutup gunung lagi dan memulihkan diri. Kami tidak akan peduli dengan urusan dunia gelap. Adapun keputusan dunia gelap di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan klan buluku. Minho berdiri dan menyatakan sikapnya. Perkataannya membuat Sagala terdiam, tidak ada kata-kata yang dapat dibantah. Oke. Sorak-sorai tiba-tiba datang dari bawah. Jika suku bulu benar-benar dapat memilih untuk menutup gunung setelah menghancurkan Julian dan menduduki wilayah tengah, maka seluruh suku kami akan pergi ke wilayah tengah kali ini. Tiba-tiba, suatu ras yang kuat menyatakan pendiriannya. Minho berdiri di kehampaan dan melanjutkan, Julian sangat kuat, dan dia memiliki banyak guru di sekitarnya.
Aku tahu bahwa di beberapa ras, ada yang benar-benar kuat yang tersembunyi, dan ada yang setengah langkah menuju keadaan lupa. Kali ini, aku harap kau akan kembali dan mengundang leluhur rasmu untuk keluar. Kali ini, mereka harus menghancurkan Julian. Suara Minho bergema. Sudah lama berlalu sejak kekacauan gelap terakhir. Para jenius telah lahir di setiap ras, dan setiap ras memiliki orang-orang kuat. Ia sangat yakin bahwa dalam beberapa ras yang kuat, ada makhluk kuat yang setengah langkah lagi dari menjadi yang tertinggi dan pelupa. Ekspedisi ini membutuhkan setidaknya 20 atau lebih ahli alam pelupa tertinggi setengah langkah untuk memusnahkan Julian sepenuhnya dan menguasai seluruh wilayah pusat. Julian memiliki banyak prasasti yang diperoleh ras saya. Prasasti-prasasti asli ini semuanya adalah prasasti dari ras-ras kuat yang terpenjara di dunia penjara selama kekacauan terakhir. Setelah membunuh Julian, prasasti asli ras-ras ini dibagikan oleh banyak ras. Minho berbicara dan menyerahkan beberapa manfaat lagi. Tujuannya melakukan ini adalah untuk membuat orang-orang kuat dari semua ras keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang kuat di bawah mulai berbisik satu sama lain. Sepertinya klan bulu sangat membenci Julian dan ingin menggunakan segala cara untuk menghancurkannya. Prasasti dari banyak ras primitif, ini layak dibeli. Sepertinya aku harus kembali dan meminta leluhur klanku untuk keluar dari pengasingan. Banyak orang kuat yang berbicara satu demi satu. Julian bersembunyi di antara banyak makhluk dan dia juga melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka klan bulu akan mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan menyerahkan semua ini. Manfaat-manfaat ini cukup untuk membuat semua kelompok etnis tertarik mengambil tindakan. Terlebih lagi, jika suku lain tidak mengambil tindakan, mereka akan menyinggung suku bulu dan akan dihukum oleh suku bulu di masa depan. Sekarang setelah ada manfaatnya, mereka benar-benar dapat mengambil tindakan. Ekspresi Sagala berubah serius. Ia tak menyangka klan bulu akan begitu murah hati saat ini. Minho berdiri di kehampaan dan melanjutkan, kali ini kita menyerang pesawat pusat, kita butuh seorang komandan. Menurutmu siapa komandan yang paling cocok? Panglima tertinggi. Siapa? Siapa yang cocok? Banyak orang berkuasa mulai berkomunikasi satu sama lain. Menurut pendapat mereka, karena komandan pertemuan klan bulu ini pastilah dari klan bulu, tetapi sekarang klan bulu jelas tidak ingin menjadi komandan. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti apa yang klan bulu coba lakukan. Setelah menyerahkan begitu banyak keuntungan, dia sekarang tidak ingin memimpin banyak ras primitif gelap untuk menyerang wilayah pusat. Menurutku Sagala dari klan dunia bawah cukup hebat. Minho memandang Sagala di seberangnya dan bertanya, pemimpin klan dunia bawah, bagaimana menurutmu? Sagala tidak pernah menyangka bahwa klan bulu akan memberinya posisi komandan. Dia tahu bahwa klan bulu jelas tidak begitu baik. Mungkin klan bulu tidak ingin kehilangan orang kuat lagi, jadi mereka tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hehe. Sagala terkekeh pelan dan berkata, mana mungkin aku pantas menerima ini. Ayo kita pilih orang lain sebagai komandan. Siapapun orangnya, klan Netherku akan sepenuhnya mendukung kita dalam ekspedisi ke alam pusat ini. Minho melihat ke arah area tempat klan dewa berada, dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak salah ingat, ada seorang leluhur di dalam klan dewa. Selama kekacauan gelap terakhir, leluhur klan dewa sudah menjadi sosok yang kuat. Sekarang, kultivasinya mungkin telah mencapai ranah Tongtian. Bagaimana kalau kali ini klan dewa maju dan memimpin berbagai klan di dunia gelap? Julian bersembunyi di antara makhluk hidup dan menyaksikan konferensi. Setelah mengetahui pergerakan berbagai kelompok etnis, ia memilih untuk pergi. Dia harus kembali dan bersiap. Karena kali ini, dunia gelap telah keluar dengan kekuatan penuh, bertekad untuk menghancurkannya sepenuhnya dan menduduki wilayah pusat. Sekarang, dia masih belum begitu jelas tentang berapa banyak orang kuat yang setengah langkah lagi dari keadaan merupakan situasi yang tersembunyi di berbagai suku di dunia gelap. Ini mungkin pertarungan yang sulit. Setelah pertemuan itu, orang-orang kuat dari setiap suku pergi satu demi satu, suku gelap mengumpulkan orang-orang kuat, dan kemudian bersatu kembali untuk menyerang dataran tengah bersama-sama. Setelah Julian pergi, Sagala juga pergi, dan keduanya bertemu di tempat gelap. Bersambung.